Hai, malam-malam gini enaknya dengar cerita horor nggak sih? Nih, aku punya sebuah cerita animasi pengalaman horor dari VTuber Irani Yo15. Jadi kalau misalnya kalian ingin nonton video originalnya, kalian bisa tengok aja di link di bawah. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Dan ini dia videonya. Jadi pernah dia ketemu hantu nggak? Pernah. Tapi sih kalau ke Yopi sendiri kejadian gitu nggak ada. Cuma kalau misalkan temen Yopi banyak. Ada nih, adek temennya aku tuh katanya dia ngaku-ngaku punya temen katanya. Namanya ini sering ngobrol katanya. Penasaran kan ibunya kayak, kamu ngomongin siapa sih gitu. Yopi nemenin kan. Temen Yopi sama ibunya tuh nggak bisa nyetir kan. Terus kayak minta minta tolong nih Yop, anterin ke sini lah. Ini dari tadi adek gua apa sih ngomongin tentang ini aja temennya tapi gua nggak tahu kan. Ya udahlah. Dibawa tuh. Dia tahu persis gitu. Dia tahu persis rumahnya di sini nih. Ke sini Kak. Oh iya. Ke sini Kak. Karena kayak please lah dia tuh waktu itu masih SD, adanya tuh masih SD. Dia malah kayak hafal banget kiri kanan sini sini belok sini. Dan bodohnya aku tuh ya aja sih ya. Padahal waktu itu tuh kayak udah masuk ke bagian terpencil gitu kan. Sambil nyetir karena ya udahlah gitu nyetir aja gitu kan buat Besti ini. Terus adanya Besti. Pas ke sana rumahnya kosong. Sudah saya trauma nggak mau nganter-nganter lagi dah. Takut aku. Harusnya jadi tuh pura-pura aja nggak. Oh, aduh tante, aku nggak bisa ngendarain mobil tante. Maksudnya aku bilang kayak gitu ya kali ya dulu tuh. Tapi ya, Yupi banyak banget cerita horor. Soalnya emang gak tau kenapa ya. Yupi tuh kalau misalkan jalan-jalan nih, misalkan pakai 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 ojek online atau nggak pakai pakai taksi, pasti dapet si drivernya tuh yang suka ngomong, suka cerita. Ya udah Yupi ladenin kan ya. Salah satunya gini. Oh ya kemarin kemarin Yupi pulang kan daripada bawa mobil sendiri. Ya udahlah, aku pesen taksi. Agak malam sih jadi kayak takut ya. Aku takut dapet ini kan Besti ya, cewek lagi ya. Malam-malam jam berapa ya? Jam 8 jam 9 gitu. Ya dapet lah driver yang suka ngomong, yang suka cerita. Tuh, oh iya waktu itu kita tuh lagi ngeliat tempat-tempat yang angker, nggak angker sih kayak sepi aja sih gitu. Terus awal mula kita cerita itu gara-gara Yupi nyeletok gini. Bodoh sih ya, aku tuh bodoh. Jadi kayak Yupi tuh nyeletok gini kayak Pak malam-malam gini ya, entar nggak takut Pak kalau misalkan narik sendiri apa sih pulang abis nganterin pelanggan, kalau misalkan tiba-tiba pas lihat ke belakang ada yang numpang Pak gitu. Oh iya Kak. Jadi teman saya dulu ada yang pernah narik taksi juga dia ini dapat order dari jalan sesama ke jalan terus ke jalan sini katanya. Oh iya, dia tungguin nih ada ibu-ibu naik katanya. Di ini ya jadi diantar tanpa ngomong apapun gitu. Terus kayak udah diantar, nah si ibunya tuh turun dia. Enggak turun sih dia kayak udah stop Mas di sini. Terus dia bilang kayak, "Bentar ya Mas, saya mau siapin dulu uangnya, ambil uangnya," gitu. Dia tuh posisinya tuh si ibu-ibunya tuh kayak masih di dalam taksi, jadi dia nggak keluar. Dia kayak tau nggak sih mau bayar tapi rogoh-rogoh tas gitulah biasa kayak gitu kan. Terus dengan polosnya si bapak taksinya itu dia nungguin lama banget katanya. Dia tuh baru nyadar pas ada satpam ngetok-ngetok taksi dia. Dia ketok-ketok tuh, "Mas nungguin siapa?" Katanya, "Oh nungguin ibu ini." Terus kata satpamnya, "Cina istighfar Mas," katanya gitu kan. Kata satpamnya, "Loh kenapa Pak?" Gitu. Terus kata masnya, "Udah Mas istighfar aja dulu," katanya. Pas dia udah kayak gitu, lihat ke belakang dia baru nyadar dia ada di kuburan guys. Jadi kayak si bapak yang taksi ini tuh dia kayak nungguin di kayak di pinggiran kuburan itu kayak 30 menitan dan dia tuh dilihatin sama si satpamnya, makanya si satpamnya ketok-ketok ke dia. Dikirain nungguin siapa lah gitu. Terus dia barulah cerita, saya nganterin ibu-ibu gini ini. Terus dia nanya, ada yang belakangan ada yang meninggal enggak Pak? Ke satpamnya, "Oh ya ada ibu ini." Ibu-ibunya itu tuh ini apa sih pelanggan dan setia ini nih si taksi ini katanya. Nah ibu-ibu yang ini tuh kemarin-kemarin sudah meninggal dunia katanya. Tapi si biaya argo malam itu tuh itu dibayarin sama anaknya ya. Jadi si bapak yang taksinya itu dia nyamperin ke keluarganya ibunya itu tuh. Si ibunya itu emang pelanggan kan. Jadi bayarin kok sama anaknya si argo itunya gitu. Gitu deh udah. Oke, sekarang saatnya Rafu menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari kalian. Pertama,
ada dari Clipper Stress Man. Q&A, Bang, bikin animasi kayak gitu susah nggak? Kalau ditanya, susah atau nggak? Jawabannya jelas susah. Tapi susahnya tuh lebih ke arah lama aja sih. Jadi kalau misalnya nggak sabaran, orang yang tipe yang nggak sabaran ya jadinya ya nggak akan jadi itu konten. Mulai dari bikin aset sampai editing. Nah itu makan waktu yang cukup lama. Lanjut ada dari Jaiko nih. Satu, pas gambar pakai alat tulis digital atau enggak? Kalau pakai sepil sama gambar di app apa? Kalau untuk urusan gambar atau art itu aku pakainya Iblis Pen sama gambar di tablet. Kalau untuk editing aku pakai CapCut. Juga ngeditnya di tablet juga. Alasannya kenapa? Karena gratis aja sih. Sama karena aku pakai tablet jadi bisa digampang dibawa-bawa. Kedepannya bakalan stay in clip Hololive atau ada yang lain? Jawabannya iya, karena aku sebagai fansnya Hololive. Jadi aku akan berusaha membuat konten dari talent-talent Hololive. Sama mungkin untuk selingan, aku akan coba masukkan youtuber lain, mungkin yang bisa aku bilang sekarang mungkin Chloe Pavua, karena sudah masuk antrian. Oke, jadi gitu. Bagaimana keadaan kuliahnya sekarang?